Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang penulisan struktur kontrol yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan, mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika. Control block menggunakan nested loops dan tabel. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut macam-macam perintah if then and if then else and if then else if and if. Perintah if. Cara penulisannya seperti di bawah ini. If condition then statement, else if condition then statement, else statement and if. Contoh. If upper fill last name sama dengan gis dan vmgr sama dengan 102 and if. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian contohnya seperti tadi, ketambahan if v name sama dengan Vargas and salary lebih dari 6.500 dan v depno sama dengan 60 and if. Alur eksekusi if dan else. Jadi terdapat bagan if condition, jika true maka actionnya including further if statement. Kemudian jika not true, tidak benar, actionnya including further if statement baru terdapat kemudian dijalankan kembali. Perintah if dan else. Contoh, set variabel boolean v 5 years sama dengan true jika hair date lebih dari 5 tahun, jika tidak set false. Contohnya seperti ini. If months between says date v hire date dibagi 12 sama dengan 5 dan v 5 years sama dengan true, jika tidak v 5 years sama dengan false and if. Alur eksekusi if dan else if. Terdapat if condition, jika benar kemudian melakukan aksinya, jika tidak juga maka akan masuk ke kondisi di mana jika benar dia akan menjalankan aksinya, jika tidak dia juga akan menjalankan aksi yang salah baru dijalankan kemudian. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Contohnya seperti ini. If pertama, kemudian terdapat else if, kemudian else ditaruh di akhir sendiri, kemudian baru and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya seperti ini. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v grade dan memberikan hasilnya pada variabel v appraisal. Menangani nilai nol. Aturan pada saat menggunakan nilai nol. Pembandingan dengan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contohnya seperti ini, x sama dengan 5, y-nya 0. If x tidak sama dengan y dan menghasilkan nilai 0 bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Berikut tabel untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Di sini untuk tabel AND. True, di AND kan true, maka hasilnya true. False,
di n kan true maka hasilnya false, null di n kan true maka hasilnya null, begitu seterusnya. Or jika true or true maka nilai true, jika false or true maka nilai true, dan seterusnya. Jika not, true dan not sama dengan false, false di not kan maka sama dengan true, null di not kan sama dengan null. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop, sintak basic loop. Contohnya seperti ini, statement, kemudian exit, when kondisinya, kemudian end loop. Contohnya seperti di bawah ini. While loop, sintak while loop, contohnya ini, sintaknya, contohnya seperti ini. For loop, sintaknya seperti ini. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Contohnya seperti ini. Penggunaan loop. Petunjuk umum penggunaan loop. 1. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. 2. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. 3. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Penggunaan nested loop. Contohnya seperti ini. Terdapat di luar loop atau outer loop, kemudian di dalamnya terdapat loop lagi dengan nama inner loop. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu jalankan script lab 041.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Untuk soal nomor 1 yaitu pertama kita menjalankan script lab 04_1.sql di mana isinya yaitu kita suruh meng-create tabel message resultnya, maksud saya variable result dengan tipe data varchar. Kita execute, maka sebuah tabel telah tercreated. Kemudian di dalam tabel ini kita sisipkan bilangan ke dalam tabel message ini, yaitu memasukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali angka 6 dan 8. Kemudian terdapat commit, kemudian kita tampilkan. Maka perintah SQL-nya kita ketikkan seperti ini. Declare result number bertipe number, yaitu kita kasih nilai dia 1, kemudian kita proses. Ketika result kurang dari sama dengan 10, maka dia melakukan looping dengan batasan sampai 10. Jika result tidak sama dengan 6 dan resultnya juga tidak sama dengan 8, maka akan kita insertkan ke dalam tabel message. Jika sudah
maka kita increment lagi, kita tambahkan 1 sampai dia bertemu angka 10. Kemudian di sini kita tambahkan perintah commit, kemudian kita hentikan. Sekarang kita coba execute. Jika sudah tampil seperti ini, maka perintah PLSQL ini telah sukses. Kemudian untuk menampilkannya, kita ketikkan select bintang from message, kita execute, maka yang tampil yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena 6 tidak boleh ditampilkan langsung 7, kemudian juga 8 tidak boleh ditampilkan langsung 9 dan 10. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to PLSQL block through SQL plus substitution variable define PM0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 15% dari gaji. Jika pegawai lebih dari 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai yaitu 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set variable of pada program yang Anda buat. Untuk soal nomor 2 yaitu kita membuat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya dengan ketentuan yang ada. Maka kita ketikkan coding PSLQL seperti ini. Kita define dulu PM0 sama dengan 100, kemudian kita deklarasikan Vessel dengan tipe number, V bonus juga dengan tipe number, kemudian kita proses. Kita select salary into Vessel dari tabel pegawai, di mana tabel pegawai yaitu PM0. PM0-nya yaitu 100. Kemudian jika salarinya kurang dari 5.000, maka gaji ditambahkan 10%. Kemudian jika gajinya di antara 5.000 dan 10.000, maka ditambahkan 15%. Jika gaji lebih dari 10.000, maka ditambahkan 20%. Tapi jika tidak ada gaji, maka bonusnya 0. Sekarang coba kita execute. Maka bonus yang diterima yaitu 4.800 di dalam pegawai dengan ID-nya yaitu 100. Untuk soal nomor 3 yaitu buat tabel EMP yang merupakan replika dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 04 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Untuk soal nomor 3 yaitu kita membuat tabel EMP yang merupakan replika dari tabel employee. Kemudian kita ketikkan sintaks SQL-nya yaitu create tabel dengan nama EMP, di mana dia isinya dari tabel employee. Kita execute, maka tabel EMP telah tercreated. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.